Shalom, kami akan memaparkan materi tentang desain pesan. Kelompok 2 beranggotakan Febrian Makisanti, Febrianti Koyongian, Juvita Tapada, Jenny Lambari, dan Kisha Newan. Istilah desain atau merancang merupakan suatu proses yang sengaja dilakukan dan terpisah dari proses pelaksanaan desain tersebut. Herbert Simon mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam pemecahan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Desain pesan berurusan dengan tingkat paling mikro, melalui unit-unit kecil seperti bahan visual, urutan, halaman, dan layer secara terpisah. Karakteristik lain dari desain pesan ialah bahwa desain harus bersifat spesifik, baik terhadap medianya maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung arti bahwa prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda tergantung pada apakah medianya bersifat statis, dinamis, atau bahkan kombinasi, misalnya suatu potret, film, atau grafik komputer. Desain pesan berhubungan dengan usaha pesan yang sifatnya integratif untuk mempengaruhi perhatian, persepsi, dan pemahaman. Dalam struktur desain pesan yang telah ditentukan, desain pesan memberi bentuk. Desain pesan tersebut direncanakan untuk bentuk fisik dari pesan pembelajaran dan komposisi induktif dari pesan belajar. Guru dalam merancang desain pembelajaran yang termuat dalam suatu pembelajaran bermacam-macam media pembelajaran di era digital ini, baik berupa audiovisual maupun multimedia, perlu menerapkan prinsip-prinsip desain pesan. Hal tersebut agar desain pesan pembelajaran dapat efektif sehingga siswa sebagai komunikan dapat menerima pesan pembelajaran dengan baik. Desain pesan ini rekayasa bentuk fisik dari pesan pembelajaran yang direncanakan. Desain pesan mencakup merencanakan bahan audiovisual dan urutannya. Mendesain pembelajaran perlu dilandasi prinsip-prinsip desain pesan dan karakteristik media yang akan dimuat pesannya. Agar penyampaian pesan efektif, perlu diperhatikan beberapa prinsip desain pesan pembelajaran. Prinsip yang dimaksud antara lain, yang pertama, kesiapan dan motivasi. Kesiapan dan motivasi menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan pembelajaran, siswa siap dan mempunyai motivasi tinggi, hasilnya akan baik. Yang kedua, penggunaan alat pemusat perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, hasil belajar akan meningkat. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa. Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa aktif, berpartisipasi dan interaktif. Yang keempat, perulangan. Jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik. Perulangan dilakukan dengan mengulangi dengan cara yang berbeda-beda. Perulangan dapat pula dilakukan dengan memberikan tinjauan selintas awal pada saat memulai pelajaran dan ringkasan atau kesimpulan pada akhir pelajaran. Yang kelima, umpan balik. Jika dalam penyampaian pesan siswa diberi umpan balik, hasil belajar akan meningkat. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajar.